Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin jamaah salat maghrib jamaah Masjid Ihya'us Sunnah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa beristiqomah melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-40, 41 dan juga 42. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasulah law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha hadisa. Artinya innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi seseorang meskipun seberat dzarrah.
Wa intaku hasanata yudha'ifha wa yu'ti milladunhu ajron adhima. Dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasulah law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumunallaha hadisa. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menerangkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat, besok pada yaumul hisab, besok pada hari di saat amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita akan mendapatkan balasan dari setiap amal-amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi seseorang mithqala dzarrah, meskipun seberat dzarrah, ya. Apa itu dzarrah? Dzarrah ini adalah merupakan sebuah ungkapan untuk menyebutkan tentang benda yang sangat kecil, ya. Itu dzarrah, ya. Sehingga ulama tafsir itu memberikan pendekatan makna itu bermacam-macam. Dzarrah itu, ya. Ada yang menjelaskan bahwa dzarrah itu adalah biji khordalah. Biji khordalah itu yang sering kita jumpai di dalam terjemahan Al-Quran, itu diartikan atau dimaknai dengan biji sawi, ya. Biji sawi, ada yang tahu biji sawi? Semerep. Nggih, nggih, ya ta. Nek kula mboten nate semerep biji sawi itu. Nek sawine tahu saya, ya ta. Iya, nggih, ya ta. Karena tidak pernah nandur sawi, ya ta. Ya nek kepengin masak sawi ya budal nang pasar iki. Sudah dapat sawi, ya ta. Jadi ada yang menggunakan pendekatan makna bahwa dzarrah itu dimaknai dengan biji sawi, dan itu sering kita jumpai di dalam terjemahan Al-Quran edisi Indonesia. Yang kedua, ya, dzarrah itu adalah ada yang menggunakan pendekatan makna semut, ya. Jadi menggambarkan tentang benda yang sangat kecil dan agar mudah dipahami. Itu ada ulama yang menggunakan pendekatan makna dzarrah itu adalah
semut yang sangat kecil. Seringkali yang dipakai itu adalah semut pudak. Kalau semut pudak ini insya Allah kita semuanya tahu, semut pudak, karena semut pudak itu kan diantara semut yang suka ngopi ya. Itu ternyata semut pudak itu suka ngopi dia. Nggak tanggung-tanggung ngopinya itu, ya toh, dicemplungi itu. Ya toh, gelas yang ada kopinya itu dicemplungi. Jadi kalau kita biasa ngopi di pagi hari ndak habis, tinggal separuh misalnya, rencananya mau dihabiskan siang hari, ya toh, bisa kedahuluan semut pudak, ya toh. Karena saking kecilnya sehingga kemudian ketika kita niat menghabiskan, oh ternyata sudah dipenuhi semut pudak di dalam kopi yang tersisa tadi, sehingga tidak jarang semut pudak itu kemudian ikut keminum, ya. Dijamin gaber itu kalau ada semut pudaknya, karena semut pudak itu ya rasane gak enak, getar-getar ya apa gitu, ya. Jadi ada yang menggunakan pendekatan makna dzarrah itu semut pudak. Ada yang menggunakan makna dzarrah itu adalah debu yang berterbangan di udara, ya. Jenengan yang seusia saya, lebih tua sedikit atau lebih muda sedikit, yang memiliki riwayat menghuni rumah orang tua kita atau mbah kita, rumahnya orang dulu itu kan rata-rata tidak ada plafonnya, dan mereka mengandalkan penerangan itu dari genteng kaca. Ketika ada cahaya matahari yang masuk menembus genteng kaca itu, jenengan masih ingat? Ya dah, diperhatikan cahaya matahari yang menembus genteng kaca, kan itu ada debu yang berterbangan, terlihat, tidak bisa ditangkap, tapi mata kita melihat, ya dah, debu yang berterbangan. Nah itulah dzarrah, ya dah. Seperti itu dzarrah itu. Jadi pendekatan makna yang dipakai oleh ulama itu termasuk diantaranya seperti debu yang berterbangan, ya dah. Debu yang berterbangan itu. Ada yang menggunakan pendekatan makna dzarrah itu, kalau dalam pelajaran fisika kita pernah mempelajari, SMP dulu, SMA juga ada, itu atom, ya. Itu atom. Jadi benda yang sangat kecil di dalam bahasa Al-Quran yang diistilahkan dengan dzarrah itu, ulama ada yang menggunakan pendekatan makna itu adalah atom. Artinya bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim terhadap hambanya, itu tidak mungkin. Mustahil bagi Allah berbuat zalim, karena sifat wajibnya Allah itu, Allah memiliki sifat yang dinamakan dengan adil, ya. Jadi tidak mungkin Allah itu mendolimi hambanya meskipun seberat dzarrah. Di dalam Al-Quran kata dzarrah itu digunakan sebanyak 5 kali, ya. 5 kali. Ada di dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-40, ada di dalam surat Yunus ayat yang ke-61, ada di dalam surat Saba ayat yang ke-22, dan ada juga terdapat di dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat
kebaikan sekecil apapun, seberat darah sekalipun, niscaya ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun seberat darah pula, niscaya ia juga akan melihat balasannya. Jadi mustahil bagi Allah mendolimi hambanya. Yang berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang ia kerjakan meskipun hanya seberat darah. Yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan balasan dari keburukan yang ia kerjakan meskipun hanya seberat darah. Wa in taku hasanata yudha'ifha. Dan barang siapa dan jika ada kebajikan sekecil darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Allah akan melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba meskipun hanya seberat darah. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga menjumpai dan juga sering saya sampaikan bahwa seseorang itu kan tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun kecil, meskipun kecil, tidak boleh seseorang itu meremehkan kebaikan. Wa yu'ti min ladunhu ajron adzima. Dan Allah memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika umat Muhammad ini melakukan keburukan, maka ia akan mendapatkan pahala ia mendapatkan dosa yang setimpal dengan keburukannya. Tidak dilipat gandakan sebagaimana ketika ia melakukan kebaikan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang berasal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ini untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Jadi an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Iqra alayya, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah meminta kepada Ibnu Mas'ud itu agar dibacakan Al-Qur'an. Qultu, aku berkata, aku siapa? Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kok kula sing maos Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an niku kan turun nih dateng panjenengan. Mandape Al-Qur'an niku kan dateng panjenengan. Kok kula sing maos Al-Qur'an? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Karena sesungguhnya aku senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dari selain aku. Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta ataitu ila hadhil ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Faqala hasbukal an fa idza ainahu tadrifan. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud kemudian membacakan kepada Nabi itu surat An-Nisa ini. Surat An-Nisa dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, surat An-Nisa ayat 1 sampai ketika bacaan Ibnu Mas'ud itu sampai pada ayat 41. Sampai pada ayat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk mencukupkan bacaannya. Mengapa? Karena pada saat itu ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saat itu meneteskan air mata. Jadi ketika Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat 41 ini, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa besok para rasul itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas umatnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok juga akan menjadi saksi atas umat mereka, atas umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, menangis. Di dalam hadis tentang fadilah wudu, fadilah berwudu, itu kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana Nabi itu, Rasulullah itu akan mengenali umatnya, bagaimana Rasulullah itu akan mengenali kita, padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah. Rasulullah juga tidak melihat kita. Bagaimana cara Nabi mengenali umat beliau? Apalagi secara fisik. Kita ini kan berbeda dengan fisik orang-orang Arab pada umumnya. Bagaimana Nabi mengenali umat beliau? Maka Nabi di dalam hadis itu menjelaskan kepada para sahabat yang bertanya bahwa beliau itu akan mengenali umatnya itu laksana kuda
kuda-kuda putih yang berada di antara kerumunan kuda-kuda yang berwarna hitam. Ya. Dari mana kuda-kuda putih itu? Kuda-kuda putih itu adalah gambaran orang-orang mukmin yang ketika hidupnya orang-orang mukmin itu senantiasa membasahi badannya dengan air wudhu, membasahi badannya dengan air wudhu, sehingga besok pada hari kiamat orang-orang yang membiasakan membasahi tubuhnya dengan air wudhu itu akan memancarkan cahaya. Dari situlah Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, umat dari bangsa manapun, umat berjenis kulit warna apapun akan dikenali oleh Nabi SAW melalui kebiasaan wudhu yang dilakukannya ketika mereka masih hidup di dunia. Dari situ Rasulullah SAW akan mengenali umatnya. Jadi yang dipanggil menjadi saksi pada setiap umat itu adalah para rasul. Jadi bukan orang lain, ya. Karena ada sekelompok faham di dalam umat Islam, ya, sekelompok umat Islam yang berpemahaman besok pada hari kiamat itu manusia akan dikumpulkan bersama dengan imam-imam mereka. Padahal imam itu kalau di dalam Al-Quran itu maknanya juga bisa buku catatan amal. Tetapi ada yang mendoktrinkan pemahaman bahwa mereka besok akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan disaksikan imam kelompok, disaksikan imam desa, disaksikan imam kecamatan, imam kabupaten, imam daerah, imam pusat dan lain sebagainya. Jadi kok banyak banget imam-imam yang akan menjadi saksi ro'yahnya, itu banyak banget. Ya kalau imamnya itu hisapnya sebentar lah, kalau imamnya sendiri hisapnya lama, kan kesuwen ngenteni. Jadi itu ada yang mendoktrinkan pemahaman seperti itu ada. Padahal di dalam Al-Quran sebagaimana surat An-Nisa ayat yang ke-41 ini, imam yang dimaksud itu adalah para rasul dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yauma idzi yawatul ladzina kafaru wa asawur rasulah lau tusawwa bihimul ar wala yaktumunallaha khatisa. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekali niscaya mereka diratakan saja dengan tanah, dikubur hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi hari pembalasan, ketika ditampakkan oleh mereka orang-orang kafir perbuatan-perbuatan buruk mereka,
ketika ditampakkan orang-orang kafir azab neraka, mereka itu baru menyesali kekafirannya. Mereka pada saat itu baru menyampaikan, alangkah sekiranya kalau dahulu kami di dunia ini menjadi tanah saja, ya laitani kuntu turaba. Alangkah sekiranya kami dahulu ketika di dunia itu menjadi tanah saja, tidak menghadapi perhitungan amal, tidak menghadapi pertanggungjawaban amal. Mereka berangan-angan, tetapi itu adalah angan-angan yang sia-sia baginya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ketika mereka kemudian berharap untuk menjadi tanah saja, atau mereka berharap agar ketika mati itu langsung menjadi tanah dan tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi hari pembalasan. Ini yang dialami oleh orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Ketika diingatkan hari ini, mereka tidak bisa menerima. Ketika disadarkan hari ini, mereka tidak bisa sadar. Tetapi besok pada hari kiamat mereka betul-betul akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan mendapatkannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang kafir juga akan mendapatkannya. Sehingga di dalam surat Al-A'raf itu kan ada ayat-ayat yang menerangkan peristiwa hari kiamat itu, dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Apa itu dialognya? Di dalam surat Al-A'raf itu kan orang-orang yang beriman bertanya kepada orang-orang kafir, apakah kamu telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu dahulu? Dan kami orang-orang yang beriman telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dahulu di dunia. Di dalam surat Al-A'raf itu juga orang-orang kafir penghuni neraka itu kan meminta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah, lemparkanlah kepada kami air minum. Mereka meminta air minum kepada penghuni surga, atau meminta rezeki kepada penghuni surga. Apa yang dikatakan para penghuni surga? Penghuni surga itu menimpali kepada mereka, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya. Innallaha harramahuma alal kafirin. Allah mengharamkan baik air minum ataupun rezeki yang mereka orang-orang beriman dapati di dalam surga atas orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang beriman juga akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya telah tersampaikan di dalam Al-Qur'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.